Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Di sini aku mau sharing aktivitas aku sebagai IRT yang dulunya aku itu sebagai TKW. Alhamdulillah saat ini beralih menjadi IRT. Di sini aktivitas aku di pagi hari aku awali dengan bersih-bersih ruang santai. Ini aku jadikan ruang santai ya teman-teman. Dan ini ruangnya itu ada di belakang sendiri dan ini masih sederhana banget, belum ada hiasan dinding sama sekali. Pokoknya ini masih ada kursi karena ini makeover rumahnya itu juga belum selesai dan cat temboknya pun juga belum selesai. Jadi ini rumahnya masih sederhana banget dan masih apa adanya, tapi sudah bersyukur, alhamdulillah banget aku sudah memiliki rumah sendiri. Nanti aku akan sharing ya teman-teman, karena ada yang bertanya di Hongkong berapa tahun bisa membangun rumah. Insya Allah nanti aku akan cerita. Ini tampilan ruang santai aku, alhamdulillah sederhana banget. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau buka kulkas, mau masak stok yang ada di kulkas saja. Dan ini aku ngambil tahu dan juga aku ngambil kacang panjang, serta aku mengambil cabai merah ya teman-teman. Pokoknya hari ini aku mau masak stok seadanya saja karena ini masih pagi, tukang penjual sayur juga belum ada dan aku itu belanjanya itu harian ya teman-teman. Aku jarang banget belanja mingguan karena kalau pergi ke pasar itu aku kadang bingung mau milih apa gitu, karena kalau di pasar tempatku itu kalau nggak pagi banget gitu udah nggak ada sayuran ya. Sayuran itu udah pada layu-layu karena pasarnya itu adanya sayuran itu di pagi hari. Dan di tempat aku itu setiap hari banyak ya teman-teman penjual sayur yang lewat itu, jadi tinggal milih mau sayur apa. Oke, lanjut lagi. Ini tahunya aku cuci dulu ya sebelum aku potong-potong. Hari ini aku mau masak tahu dengan kacang panjang. Aku bumbu kuning gitu ya, apa ya namanya, balado apa-apa. Pokoknya ini ntar aku bumbu kuning, aku menggunakan cabai merah. Ini tahunya mau aku potong-potong ya teman-teman. Pokoknya ini motong tahunya itu sesuai selera. Kalau aku ini ntar tahunya aku potong segi 4 kecil-kecil karena ini ntar tahunya aku goreng dulu dan aku memotongnya kecil-kecil saja. Oke teman-teman, sambil nyiapin sayur sambil potong-potong tahu, aku mau sharing yang udah teman-teman tanyakan, di Hongkong berapa tahun bisa bikin rumah. Dulu aku itu pergi ke Hongkong hanya bermodalkan niat dan tekad ya teman-teman. Dulu aku sebelum pergi ke Hongkong itu nggak memiliki apa-apa, belum memiliki rumah dan juga belum memiliki tabungan. Pokoknya aku memulai dari nol banget. Pokoknya kalau ingin bekerja ke luar negeri itu harus memiliki niat dan tujuan ya teman-teman, supaya semangat untuk bekerja. Aku dulu niat dan tujuan aku yaitu pingin banget memiliki rumah sendiri. Jadi aku benar-benar memiliki tekad banget untuk pergi ke luar negeri, dan aku juga harus siap di sana pun apapun resikonya aku juga harus siap. Aku nggak kerja sendirian ya teman-teman, di rumah Pak suami juga ikut bantu kerja. Pokoknya saling gotong royong untuk membangun rumah. Dan alhamdulillah Pak suami bisa memanfaatkan uang dengan sebaik-baiknya. Hasil kerja Pak suami bisa untuk kebutuhan di rumah sehari-hari, dan hasil kerja aku bisa untuk ditabung dengan cara menabung bahan material kebutuhan rumah. Pokoknya setiap kali aku gajian itu selalu dibelikan barang material kebutuhan rumah. Jadi kalau pas mau bikin rumah itu kita nggak merasa berat banget gitu ya, karena kalau kita nggak menabung material itu akan terasa berat kalau mau bikin rumah. Karena kalau bikin rumah itu kalau kita melihat uangnya itu pasti akan kelihatan banyak banget. Pasti kalau mau bikin rumah itu membutuhkan uang yang banyak, bukan jutaan tapi puluhan juta. Alhamdulillahnya
aku di Hong Kong ada 2 tahun udah bisa mendirikan rumah. Meskipun rumahnya itu baru berdiri, belum dilepo ataupun belum dikeramik, pokoknya masih rumah berdiri, dan aku pun juga belum memiliki teras. Tetapi 2 tahun di Hong Kong udah bisa bikin rumah atau udah bisa mendirikan rumah itu, aku dan Pak suami benar-benar bekerja keras ya teman-teman. Dan aku di Hong Kong juga selalu ingat apa tujuan aku keluar negeri gitu ya. Jadi aku nggak di Hong Kong itu nggak foya-foya ya teman-teman. Kalaupun aku libur ya libur sewajarnya saja, nggak terlalu foya-foya. Pokoknya juga nggak membeli yang bermerek-merek gitu. Pokoknya aku sederhana saja. Dan alhamdulillah Pak suami pun juga di rumah bisa menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Bagi teman-teman yang ingin pergi ke luar negeri, memiliki tujuan untuk membangun rumah atau bikin rumah itu, kalau bisa pas di luar negeri itu, kalau teman-teman gajian itu dibelikan material ya teman-teman, supaya teman-teman ntar bersemangat untuk membangun rumah. Kalau udah material tersedia semua, pasti akan memiliki semangat untuk membangun. Tapi kalau disimpan dengan uang, pasti terkadang uang akan diambil digunakan yang lain gitu. Oh iya, sebelum berangkat ke luar negeri sebaiknya ada omongan dengan suami kalau ataupun rundingan gitu ya. Kalau Pak suami di rumah itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan atau keperluan rumah, dan sedangkan kalau kita yang bekerja ke luar negeri itu untuk kebutuhan bikin rumah. Insya Allah kalau kerjanya itu gotong royong antara Pak suami dan kita itu sepakat, 2 tahun insya Allah udah bisa mendirikan rumah walaupun hanya rumah berdiri. Tetapi kembali lagi ya teman-teman, kembali kebutuhan kita masing-masing. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang tidak sama. Kebutuhan aku dengan kebutuhan kalian juga belum tentu sama. Jadi tidak bisa disamakan. Aku 2 tahun bisa membangun rumah, orang lain juga belum tentu, tergantung kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Oh iya, sampai di sini sharing aku ya teman-teman. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya teman-teman. Semoga sharing aku tadi bermanfaat. Jika kalian tidak menyukai, kalian bisa skip saja. Oke, lanjut lagi ke video. Ini tadi aku mengulek bumbu ya teman-teman. Aku itu bumbunya itu lebih suka aku ulek, dan aku kalau mengulek bumbu itu lebih suka aku ulek di bawah, karena kalau di bawah itu menurut aku ngulek bumbu itu leluasa. Jadi kalau mengulek bumbu itu aku di lantai ya teman-teman. Dan ini aku mau masak sayurnya, aku mau tumis bumbunya dulu. Dan ini tadi pas ambil minyak itu ada yang aku tunggingin ya, itu sausnya itu udah habis, tapi aku tunggingin kayak gitu, apa ya namanya, pokoknya itulah dibalikin gitu ya. Dan itu sebenarnya sausnya juga sudah lama, tapi aku kalau untuk saus pedas itu jarang banget terpakai ya. Jadi ya udah, masih sedikit, sayang banget kalau dibuang, jadi aku tunggingin kayak gitu. Oke, ini bumbunya udah harum ya, dan udah aku tumis sampai matang. Lalu ini kacang panjangnya aku masukin dan aku tumis sebentar dengan bumbunya supaya bumbunya itu juga meresap ke kacangnya ya. Lalu juga tahunya yang sudah aku goreng tadi aku ikutin, aku tumis-tumis supaya bumbunya itu meresap ke tahu dan kacang panjang. Pokoknya ini aku tumis dulu, dan setelah aku tumis nanti aku kasih air ya teman-teman. Hari ini sayur aku cukup sederhana banget, sayur kacang panjang dan juga tahu ya. Kalau untuk lauknya nanti aku menunggu penjual sayur lewat. Untuk sayur ini dimakan 2 kali, dimakan siang dan juga malam. Aku tuh kalau masak sayur selalu masak sayur yang sederhana ya teman-teman, pokoknya yang simple dan praktis.
Dan alhamdulillahnya Pak suami itu mau aku masakin apa saja itu dimakan ya teman-teman. Pokoknya Pak suami itu makannya nggak ribet, apa yang aku masak selalu dimakan, dan alhamdulillah beliau selalu bilang apa yang aku masak itu enak. Oke, lanjut lagi. Ini aku lagi mencuci bekas rice cooker ya teman-teman. Ini karena tadi pagi itu belum aku cuci karena masih aku rendam dulu. Kalau mau nyuci aku pasti rendam dulu ya teman-teman, biar kalau dicuci itu mudah dan bersih. Aku kalau masak nasi itu biasanya jam 10 pagi ataupun jam 11, karena masak nasi itu cepat ya teman-teman. Dan kalau nasi itu, kalau Pak suami kerja, makan nasi itu makan siang dan juga malam. Kalaupun via bawa bekal, siang sudah nggak makan, jadi kalau untuk siang itu yang makan aku sama Pak suami. Lalu ini untuk rice cooker yang sudah aku cuci, aku taruh di samping cucian ya, nggak aku taruh di atas, karena kalau di atas ntar takutnya kepenuhan, terus takutnya ntar jatuh ya. Serta ini apa ya, kalau di aku namanya ini ulek-ulek, karena ini ulek-uleknya juga berat. Kalau untuk ulek-ulek dan juga cowek ya, pokoknya ini namanya aneh banget. Kalau di tempatku itu layah, tapi teman-teman pasti ada juga yang bilang ini cowek ya. Ini juga aku taruh di samping sini ya, karena ini berat banget. Selesai mencuci coweknya tadi, ini sayurnya sudah mulai matang. Lalu aku kasih bumbu roiko dan aku kasih santan. Aku santannya itu selalu santan sasetan itu ya, karena aku kalau pakai santan sasetan ini sukanya yang praktis gitu ya teman-teman. Dan sebelum aku matiin, aku icipin dulu sayurnya apakah sudah asin, dan alhamdulillah sayurnya udah matang ini.